Saya Cindy Tania masih menemani Anda di Kompas Lampung, Saudara. Akibat terkena percikan api sisa pembakaran, 6 kios yang berlokasi di pasar tradisional Simpang Propa, Kabupaten Lampung Utara, ludes terbakar. Video amatir yang didapatkan dari warga ini memperlihatkan kobaran api dengan cepat menghanguskan 6 kios milik pedagang di pasar tradisional Simpang Propa, Lampung Timur. Kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar kios lainnya milik pedagang. Kapolsek Abung Selatan AKP Sukamanto mengatakan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi tidak mampu memadamkan api. Akibatnya 6 kios milik pedagang ludes terbakar. Masih didata, sementara ini siapa yang tahu persis datang pertama kan gitu untuk ini. Sementara masih kita identifikasi siapa yang tahu persis, termasuk penjaga jaga pasar ini. Dugaan sementara api berasal dari sisa pembakaran sampah yang berada di belakang salah satu kios. Pasca kebakaran tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Saudara, keterbatasan bukanlah hambatan untuk bekerja dan terus berkarya. Seperti yang dilakukan para penyandang disabilitas di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Bandar Lampung ini salah satunya. Dari tangan hebat mereka membuktikan dengan keuletan dan kerja keras, mampu hasilkan karya berupa kain batik yang juga telah berhasil dipasarkan. Apa yang terlintas di benak Anda jika melihat kain-kain batik nan indah ini? Motif ciprat dan godong gedang atau motif daun pisang namanya. Tahukah Anda, semuanya merupakan karya dari para penyandang disabilitas. Di bawah naungan sebuah yayasan yang membantu dan memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus, mereka mampu tumbuh dan berkembang dengan kemampuan yang dimiliki. Kain batik bermotif godong gedang atau daun pisang ini satu dari beragam karya yang mereka hasilkan. Mulai dari menggambar motif di atas lembar kain putih, mengaplikasikan lilin menggunakan canting hingga pemberian warna pada kain. Mereka lakukan sendiri meski masih dalam pengawasan guru pembimbing. Memberlakukan penyandang disabilitas dengan cara yang tepat dan ditempatkan sesuai komunitasnya, diyakini mampu menggali potensi yang ada di dalam diri mereka, hingga berhasil menciptakan karya yang bernilai seni tinggi. Kita punya keyakinan bahwa setiap anak diciptakan pasti ada masa depannya. Hanya bagaimana kita sebagai manusia yang dewasa, sebagai orang tua yang dewasa, itu memberikan bentuk perhatian, pendidikan yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga mereka akan menampilkan talenta-talenta yang mereka miliki yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu, gitu, seperti itu. Selain membuat batik, teman-teman disabilitas yang telah melalui tahap identifikasi di awal untuk mengetahui potensi yang dimiliki juga menghasilkan karya lain. Seperti lukisan ini contohnya, beragam tema telah mereka lukis. Tak jarang pula karya mereka dipamerkan dalam ajang pameran lukisan. Tujuannya tak lain untuk memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi mereka untuk berkarya. Untuk memasarkan karyanya, mereka memanfaatkan media sosial dan bantuan dari para orang tua untuk mempromosikan hasil karya kain batik mereka yang mampu terjual dengan harga Rp150 hingga Rp300.000 per kainnya. Keuletan dan kerja keras penyandang disabilitas ini mampu dijadikan contoh. Keterbatasan yang ada tidak menghalangi mereka untuk tetap bekerja dan terus berkarya. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kasus Tiksar mahasiswa FISIP Unila yang tewas diduga dianiaya seniornya di Lampung beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru. Meski sempat ada penolakan dari pihak keluarga, polisi Resort Pesawaran kembali membongkar makam Aga Triastahta guna melakukan otopsi untuk memastikan penyebab korban meninggal dunia. Usai 17 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Aga Triastahta, mahasiswa sosiologi FISIP Universitas Lampung, kini polisi ungkap fakta baru. Sabtu lalu,
polisi memutuskan membongkar kembali makam Aga untuk dilakukan otopsi pada jenazah. Pasalnya, menurut keterangan salah seorang tersangka, sebelum meninggal, Aga sempat dicekoki air sebanyak 7 botol secara paksa, hingga korban mengeluarkan cairan dan tak sadarkan diri. Meski sempat menolak pembongkaran makam dan otopsi jenazah anaknya oleh pihak kepolisian, keluarga korban yang mendengar kabar ini berharap polisi segera menemukan titik terang dan ketegasan hukum bagi pelaku pembunuh anaknya. Demi untuk anak saya juga, siapa menyebabkan kematian anak saya, dia juga harus mendapatkan imbalannya yang sesuai. Dan juga ya demi ya perjuangan kita yang masih hidup, demi anak kita yang matinya karena teraniaya seperti ini, yang tidak kita inginkan, kita kuliahnya dengan biaya mahal biar anak kita pintar, ternyata anak kita dianiaya tersiksa seperti ini. Ingin pertama ya pelakunya, kita menyebabkan anak saya meninggal. Yang kedua juga saya ingin ya diusut sampai ke kampus. Nah, kampus ini yang memetakan siapa dekannya, apa dosennya, apa ininya kan, ya pokoknya orang-orang kampus gitu. Jadi kita harus tahu lebih lanjut nantinya. Sebelumnya, Aga Trias Tahta, seorang mahasiswa sosiologi FISIP Universitas Lampung, tewas saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam Cakrawala. Aga diduga tewas setelah mendapatkan kekerasan dari seniornya. Kini pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya Anda mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan pokok yang kami rangkum dari beberapa pasar tradisional di Lampung. Sebuah tebing yang terletak di kawasan padat penduduk di Kecamatan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung runtuh hingga membuat warga berlarian menyelamatkan diri. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.